guys. Felipe, Olavio, Marco, back today. Job, back today to play the first match. Kata pelatih Thailand soal lawan timnas Indonesia di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Y queriendo confeccionar una plantilla de garantía que nos permita lo que llevamos haciendo los últimos años, disfrutar de una buena temporada y de conseguir resultados deportivos exitosos como ya les digo venimos haciendo los últimos años. Puji prestasi skuad Garuda, klub raksasa Eropa akui tertarik rekrut pemain timnas Indonesia. 대표팀 지금 합숙하고 있는데 아침에 밥 먹으러 갔는데 선수가 안 보여. 어디 갔어? 할아버지가 돌아가셨다고 해서 새벽에 갔대. 감독한테 얘기도 없이. 아니 대표팀 훈련하다가 갑자기 할아버지 죽었다고 돌아가셨다고 갔대. Shin Taeyong cerita coret 10 pemain timnas Indonesia karena bohong. Siapa saja? Blacklist 10 pemain timnas Indonesia karena berbohong dan telat. Dan yang paling parah, ada yang pura-pura atau dia bohong kalau kakeknya tuh meninggoy. Tapi 2 minggu kemudian kakeknya muncul nonton di lapangan. Kata pelatih Thailand soal lawan timnas Indonesia di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Pelatih timnas U20 Thailand, Emerson Pereira mengaku akan menganalisis permainan timnas U20 Indonesia. Thailand mengalami kekalahan pada pertandingan melawan Korea Selatan di Seoul Earth on Ice Cup 2024 di Mokdong Main Stadium dengan skor 1-4 pada Rabu, 28 Agustus 2024. Emerson Pereira mengaku masih ada ruang untuk perbaikan bagi timnya. Saya pikir kami bermain baik di babak kedua dan kami berhasil membalas 1 gol tetapi kemudian kami kebobolan 1 gol lagi dan itu membuat permainan menjadi sedikit lebih sulit, kata Pereira, dilansir dari TH Sport. Saya pikir ini adalah pertandingan pertama, ada banyak kesalahan dan kami harus mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya, ujarnya. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, mengungkapkan rahasia keberhasilan timnya meraih kemenangan comeback atas Argentina di turnamen mini Seoul Earth on Ice Cup 2024. Timnas U20 Indonesia baru saja meraih kemenangan atas Argentina dengan skor 2-1. Prestasi ini diukir di ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024 yang terlaksana di Korea Selatan. Duel antara timnas U20 Indonesia versus Argentina terlaksana di Mokdong Stadium, Seoul, Korea Selatan, Rabu, 28 Agustus 2024. Pada kesempatan tersebut, Argentina sejatinya unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Micro Juarez pada menit ke-17. Timnas U20 Indonesia lalu mampu mencetak 2 gol pada babak kedua. 2 gol tersebut dicatatkan atas nama Kadek Arel, 75, dan Maouri Ananda Yes, 80 penalti. Indra Syafri sendiri mengaku bersyukur atas apa yang diraih anak asuhnya. Namun, pelatih berusia 61 tahun itu berpesan agar para pemain tak terlena dan besar kepala. Yang paling penting kemenangan kemarin harus disikapi dengan wajar. Jangan jemawa dan jangan sombong, tetap pakai ilmu, padi semakin berisi semakin merunduk. Yang penting respon kita setelah menang kemarin menjadi motivasi untuk kita bisa bekerja lebih baik untuk mencapai cita-cita kita yaitu timnas U20 lolos untuk kualifikasi dan bisa lolos ke Piala Dunia, kata Indra Syafri. Lebih lanjut, Indra Syafri mengungkapkan resep timnya dalam meraih kemenangan atas Argentina. Dalam hal ini, pelatih yang sering disapa Coach Is itu menyoroti mental para pemain yang tak menurun meski sempat tertinggal. Indra Syafri menjelaskan mental kuat para pemain tak terlepas dari kerja keras seluruh skuad timnas U20 Indonesia. Terlebih para pemain juga sudah menjalani persiapan dalam kurun waktu yang cukup lama. Ini pemain kan dibina tidak hanya dengan teknis, ada beberapa aspek edukasi yang kita berikan. Kita didampingi orang-orang berkompeten di bidangnya. Kita punya psikolog, kita punya pelatih yang bagus, dan juga kita punya ofisial-ofisial yang mendukung mulai dari dokter dan lain sebagainya dan ini menjadi satu kesatuan.
Dan mereka kita bina kurang lebih 7 bulan dari mulai Januari kemarin dan secara perlahan kita tahu persis karakter masing-masing dan kualitas teknis masing-masing dan kepribadian mereka dan dari semua rangkuman itu kita coba melakukan develope mereka dan supaya mereka punya top performa, ucap Indra Syafri. Puji prestasi skuad Garuda, klub raksasa Eropa akui tertarik rekrut pemain timnas Indonesia. Klub Liga Spanyol, Sevilla membuka peluang untuk mendatangkan pemain asal tanah air usai skuad timnas Indonesia tampil memukau dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Sevilla, Jose Maria del Nido Carrasco dalam rekaman video yang diterima pewarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Dalam keterangannya, Jose Maria del Nido Carrasco menyebut jika Sevilla memiliki tim internasional yang siap memantau pemain dari penjuru dunia yang ingin melanjutkan karir sepak bola di Spanyol. Ya, sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga, serta karir olahraganya di sini, dan salah satunya adalah pemain Indonesia, ucap Jose Maria del Nido Carrasco. Lebih lanjut, Jose Maria berharap dalam waktu dekat Sevilla bisa segera diperkuat pemain asal Indonesia. Semoga dalam waktu dekat kita bisa menikmati dan memiliki lebih banyak lagi pemain berkebangsaan itu dalam tim kami, tambah sang presiden klub. Selain membuka kesempatan untuk merekrut pemain Indonesia, Jose Maria del Nido Carrasco juga turut memuji perkembangan pesat timnas Indonesia. Menurutnya, saat ini timnas Indonesia sudah berkembang sangat baik dan dibuktikan dengan keberhasilan skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Terlihat jelas sepak bola Indonesia sedang berkembang, timnas Indonesia semakin berkembang di peringkat FIFA dan berhasil lolos ke putaran 16 besar Piala Asia, dan ada banyak faktor lainnya yang telah dilakukan dengan baik, kata dia. Meski sukses berkembang namun Jose Maria berpesan kepada pengurus timnas Indonesia untuk terus meningkatkan investasi serta infrastruktur. Peningkatan tersebut harus konsisten dilakukan secara terus-menerus, investasi dalam infrastruktur, kerja keras para profesional, baik pemain maupun pelatih, sambungnya. Selama ini, beberapa pemain Indonesia pernah mencicipi kompetisi di Spanyol, seperti Arthur Irawan yang pernah membela Espanyol pada 2011. Kemudian ada Ilham Yuda bersama Amonecar City dan Mahir Raja di Al-Chudi, dan Teguh Razak Afacrezi untuk Rayo Vallecano C. Bek timnas Indonesia Jordi Amat juga masih berkewarganegaraan Spanyol saat membela Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis. Shin Taeyong cerita coret 10 pemain timnas Indonesia karena bohong, siapa saja? Shin Taeyong menceritakan pengalaman uniknya saat menangani timnas Indonesia. Shin Taeyong mengaku pernah mencoret 10 pemain timnas Indonesia karena bohong. Hal itu diungkapkan Shin Taeyong di akun YouTube Yoon Cheonjae, dikutip Kamis, 29 Agustus 2024. Shin Taeyong menceritakan kebiasaan buruk pemain timnas Indonesia saat baru pertama dia tangani. Dia mengaku kaget ada pemain yang tiba-tiba hilang saat sarapan pagi ketika pemusatan latihan. Pemain itu pergi meninggalkan pemusatan latihan tanpa izin pelatih, tanpa memberitahu pelatih. Padahal kita sedang dalam pelatihan tim nasional. Tapi dia pergi begitu saja karena kakeknya meninggal. Bagaimana bisa tidak memberitahu pelatih? Kata Shin Taeyong heran. Bahkan ada pemain yang pergi meninggalkan pemusatan latihan tanpa izin dengan alasan kakeknya meninggal. Padahal, kakeknya masih hidup dan datang ke lapangan. Ada juga pemain lain yang mengaku kakeknya meninggal. Tapi 2 pekan kemudian kakeknya muncul di lapangan. Astaga, ujarnya. Shin Taeyong menegaskan, tidak segan-segan untuk memulangkan pemain yang berbohong kepadanya. Jadi saya memutuskan jika ada yang berbohong, mereka langsung keluar dari tim nasional. Sekitar 10 pemain sudah diusir karena masalah ini, kata Shin. Aturan nomor 1, jika berbohong langsung keluar. Saya mengumumkannya dengan jelas. Saya paling benci kebohongan. Begitu ada yang bohong langsung keluar dari tim nasional, ujarnya, menambahkan. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu kedisiplinan waktu juga merupakan hal yang paling penting baginya. Terkait aturan ini, bahkan dia mengatakan pernah memulangkan 10 hingga 12 pemain gara-gara telat datang ke bus untuk berangkat ke bandara saat menuju Eropa. Malam ini pukul 21.50, kami harus terbang ke Eropa. Tetapi para pemain mungkin berpikir pelatih tidak mungkin menyuruh kami pulang kalau mereka terlambat, kata STY. Langsung saja ada sekitar 10 hingga 12 pemain yang akhirnya pulang ke rumah dan batal terbang ke Eropa, ucapnya.
Artinya berita ini menyebar dari mulut ke mulut dan akhirnya tidak ada yang melakukan itu lagi. Saya, mengerikan, seperti kepiting, ucap STY menambahkan. Daftar 26 pemain timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia, Shin Tae-yong. 26 pemain timnas Indonesia disiapkan untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Daftar tersebut diumumkan PSSI pada hari ini, Kamis, 29 Agustus 2024. Dengan rincian 12 pemain berasal dari klub-klub Liga 1. Lalu sisanya terdapat 14 pemain yang merumput di luar negeri. Kecuali Tom Haye yang belum mendapatkan klub baru hingga menjelang pemanggilan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mencoret 2 pemain yang sebelumnya diumumkan oleh Malut United. Awalnya STY memanggil 3 pemain dari Malut antara lain Wahyu Prasetyo, Yakob Sayuri, dan Yance Sayuri. Namun, STY mencoret nama Yakobsan Yance dari skuad Garuda. 2 pemain asal Papua itu digantikan oleh Nadeo Argawinata dan Hoki Caraka. Dengan dicoretnya Yakob dan Yance, praktis Shin Tae-yong hanya punya opsi 2 bek kanan yaitu Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. Pelatih asal Korea Selatan itu justru memanggil 4 kiper sekaligus. Selain Nadeo, STY juga memanggil Hernando Ari, Adi Satrio, dan Martin Paes. Para pemain dari Liga 1 berkumpul di Jakarta pada hari ini, Kamis, 29 Agustus 2024. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi di Jeddah pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Lalu Indonesia menjamu Australia pada Selasa, 10 September 2024. Indonesia akan bersaing dengan Australia, Jepang, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut daftar 26 pemain timnas Indonesia. 1. Martin Paes, FC Dallas, Amerika Serikat. 2. Hernando Ari Sutaryadi, Persebaya Surabaya. 3. Muhammad Adi Satrio, PSIS Semarang. 4. Nadeo Argawinata, Borneo FC. 5. Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers, Inggris. 6. Rizky Ridho, Persija Jakarta. 7. Muhammad Ferrari, Persija Jakarta. 8. Wahyu Prasetyo, Malit United. 9. Calvin Verdonk, NEC Nijmegen, Belanda. 10. Iges, Venezia, Italia. 11. Sandy Walsh, KV Mechelen, Belgia. 12. Shaina Patinama Kaseupen, Belgia. 13. Asnawi Mangkualam, Port FC, Thailand. 14. Pratama Arhan, Suwon FC, Korea Selatan. 15. Nathan Choan, Swansea City, Inggris. 16. Tom Hay, Exat Evergener Jongutrecht Belanda. 18. Ricky Cambuea, Dua United. Shijog EGY, Maulana Vikri, Dewa United. 20. Witan Sulaiman, Persija Jakarta. 21. Marcelino Ferdinand, Oxford United, Inggris. 22. Dimas Drajat, Persib Bandung. 23. Rafael Struik, ADO Den Haag, Belanda. 24. Ragnar Orat-Mangoen, FCV Dender, Belgia. 25. Ramadan Sananta, Persis Solo. 26. Hockey Caraka, PSS Sleeman.